Hai teman-teman. Lagi bikin ini broslet bulu. Nyetok buat pengennya tuh nyobain kalau lagi dua-dua bikin produk yang kayak promo gitu loh di Shopee. Teman-teman udah ada belum yang pernah nyobain bikinnya? Kalau yang ini kawat aluminium ya, ukurannya 1 mili. Cara bikinnya juga gampang banget. Nih kawatnya kita gulung, salading. Kalau saya lebih suka bikinnya itu nggak saya potong ya kawatnya biar nggak nyisa, tapi saya masukkan dulu kristalnya sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Kristal 5 buah ini untuk peniti yang ukurannya 3,5 cm ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih pendek, berarti tinggal dikecilin aja jumlah kristalnya. Mana ya lubangnya? Nih nggak ketemu dong. Terus penitinya yang 3,5 cm. Selanjutnya kita bikin ini, dibikin loop ya, sekecil mungkin. Nah nggak usah semuanya pakai tang, ini kita putar aja pakai tangan kayak gini lah. Lalu kita tekan. Assalamualaikum Mbak Ita. Hai Mbak Kiki, live apa ini? Enggak ada apa-apa sih Mbak. Aku juga lupa bawa tulisan Manik Surabaya dan Shopee toko koleksi Kiki itu. Aku cuman sedang berusaha men-challenge diriku untuk lebih rajin live ya, karena katanya ke depan itu jualan harus pakai live terus. Assalamualaikum Mbak Emi. Iya, insya Allah sih saya sebenarnya pengen belajar deh gimana ya caranya live di di TikTok atau di Shopee. Ya bertahap dulu lah, live di Instagram dulu, ntar kalau udah lancar nyoba-nyoba baru live di platform yang lain. Iya tapi gimana ya, terus terang saya ngerasa sih lambat banget rasanya belajar dan mengikuti perubahan yang terjadi sekarang itu. Karena kayaknya untuk jualan online sekarang tuh banyak banget ya skill yang harus dipelajarin. Kalau dulu tuh kayaknya cuman sekedar yang penting bisa bikin foto yang bagus, udahlah bisa jualan gitu ya, kasih tulisan dikit-dikit. Habis bisa bikin foto bagus, ternyata kalau captionnya jelek nggak dibaca orang. Mulailah belajar bikin caption. Setelah bikin caption ternyata harus pakai video. Aduh, Masya Allah ya, nggak kayak never ending learning, belajar terus. Halo, iya kemarin dikirimin Oli fotonya Tomingse guys. Masya Allah ya, itu bapak-bapak, dia kan udah bapak-bapak banget gak sih orang kita waktu masih SMP aja dia udah besar kan, udah besar. Apa sih? Dan sekarang setelah kita udah jadi ibu-ibu dia tetap dong kayak pas kita SMP. Kok bisa sih jerian, makanya terus aduh Liv kok bisa sih nih om stick gantengnya abadi gitu. Apa ya jamunya jerian ya kira-kira? Jamu. Aduh, assalamualaikum teman-teman. Mbak bikin paket yang kujulitin ini ya, bisa-bisanya baru dikirim. Iya, nanti aku buatin lagi Olive. Habis bikin peniti yang ini, saya juga akan bikin peniti yang mutiara ya. Habisin kawatnya dulu deh. Nah, jadi kalau saya bikin tuh biasanya kawatnya masih gulungan 5 meter gitu ya. Jadi biar nggak ada sedikit pun kawat yang terbuang. Nah, caranya masukkan dulu kristalnya. Ini saya pakai kristal donat ukuran 8 mili.
Masukkan 5 butir untuk peniti yang panjangnya 3,5 cm. Nah setelah itu saya buat loop. Loopnya ini harus pakai tang puter ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya tang puter, please beli tang puter guys. Karena ngaruh banget kalau nggak pakai tang puter, itu julek bikin loop di pojokan ini. Nggak bisa bundar ya. Apa ya gantinya tang puter kalau misalnya di rumah pas lagi pengen bikin tapi nggak punya? Nggak bisa. Pakai pinset aja nggak bisa rapi. Ya, terus kita tekan gini buat ngunci. Bismillah. Kemudian kita ginikan 5 butir. Nah, yang paling menegangkan tuh melintir pojok sini sih. Ini harus sambil ditekan ya supaya dia ngebentuk lingkaran. Kalau enggak kayak licin banget, udah dipelintir segala gaya, enggak muter-muter. Tapi kalau udah bikin sering cepet bikin peniti gini, enak lah. Penitinya 3,5 cm. Iya, insya Allah ini juga nanti kita buatin lah paket bahannya ya buat besti-besti aku tersayang. Nanti kita hitung dulu berapa banyak. Pokoknya sejak ada Manik Surabaya semua akan kita paketkan guys. Ya yang terbaru ada paket yang kemarin kan kita bikin tutorial legenda itu ya, mutiara sintetis yang ada bulaladanya ya. Terus ada yang nanya, Mbak jual mutiara sintetisnya nggak? Jual. Mbak jual paketannya nggak? Jual juga gitu ya. Dan paketan kita itu 100.000 bisa buat bikin 50 buah peniti. Jadi kan artinya ya modelnya itu sekitar 2.000-an ya. Jadi teman-teman kalau jual di harga 5.000 aja itu udah insya Allah untung banget. Ya emang sih untungnya kayak 3.000 kecil ya, kayak uang kecil. Tapi kan di peng berapa guys? Ya kita jualnya juga jangan jual satuan lah. Kita jualnya itu di set kayak tadi postingan saya yang pagi ini. Jadi beberapa warna di dalam satu kertas gitu. Jadi pelanggan kita itu seakan kita minta, ih Mbak jangan beli satu, belilah sekalian 5. Ah ya kan, 25.000, asik. Yes, jadi lagi, alhamdulillah. Boleh ya sambil ngobrol-ngobrol kalau ada yang mau tanya-tanya. Tapi yang jelas yang ini gak akan saya save ya guys. Kayaknya basi banget gak sih? Isinya sangat random. Tapi saya cuma pengen live aja. Jadi kalau ada yang mau ngobrol, nanya, boleh banget. Cuman kayaknya gak terlalu banyak sih. Saya bakalan sharing tips ya. Karena di tangan saya ini, maksudnya di sekitar saya ini dikit banget bahan-bahan baku yang tersedia. Nah ini ya diputer gini, tuh dia jadi bulat kalau kita pakai tang puter. Dan tang puter saya ini bukan tang puter yang mahal ya, ini kayak tang puter yang harga 60 ribuan itu loh. Dulu saya buat konten itu selalu pakai tang yang mahal ya. Terus tang saya yang murah nggak laku, dipikir karena ada yang komen gini, iya bagus, tangnya bagus gitu. Aduh habis itu saya ganti tangnya pakai yang murah aja ya. Lah gimana nanti orang yang baru belajar kepikiran kan, aduh saya jelek gara-gara tang saya murah nih, terus berhenti bikin. Atau nunggu harus punya uang 300-400 ribu dulu buat beli tang yang bagus. Nggak apa-apa pakai yang 60 ribu pun ini bisa bagus kok insya Allah ya. Aduh. Mbak kapan ada kelas online? Pengen gabung setiap hari Selasa pagi kita selalu buka jadwal kelas online baru ya. Monggo langsung follow Instagram Koleksi Kiki aja. Atau kalau misalnya Mbak Mardia takut ketinggalan info, Mbak bisa nitip nomor HP Mbak. Nitip nomor HP di Mbak Admin. Nanti sama Mbak Admin kalau setiap ada pembukaan kelas baru Mbak akan dihubungi atau kayak mendapatkan jalur khusus ya, semacam jalur prestasi. Penawaran lebih dulu guys. Gara-gara anak mau lulus SMA, udahlah kepikirannya sekarang jalur mandiri, jalur prestasi, jalur apa.
Mbak, ini kawat aluminium 1 mm ya? Betul Mbak, saya pakai 1 mm yang warnanya sempin ya. Nah ini kawatnya saya pakai 5 meter langsung satu gulung. Sekarang udah tinggal dikit sih. Jadi kalau saya bikin bros gini tuh nggak pernah saya potongin kayak 30 cm-an dulu atau 40 cm-an dulu kayak bikin bros dagu gitu ya. Langsung aja di kawat yang 5 meter. Di samping untuk mempercepat kerja, juga untuk menghemat ya. Jadi nggak terlalu banyak potongan kawat yang terjadi, sehingga kawatnya itu 5 meter benar-benar nggak ada yang kebuang sama sekali. Mbak Nisa, yang saya pakai ini kristal Ceko-nya ukuran 8 mili Mbak. Lama banget ya jawabnya. 8 mm benar. Jadi terus ini dilihat aja dulu. Mbak, kalau saya misalnya nggak punya kawat aluminium, saya pakai kawat tembaga bisa nggak? Bisa Mbak. Nah, cuman saya nggak terlalu suka bikin ginian pakai kawat tembaga karena jadi biasanya kan bros ini saya jual di harga 10.000 sampai 7.500 ya per buah. Nah kalau pakai kawat tembaga ya dengan harga segitu bisanya tuh cuman pakai kawat tembaga yang kiloan itu, yang enamel warna coklat atau rose gold. Jadi kalau saya pakai kawat tembaga warna yang impor ya nggak masuk ya harganya ya. Nah sementara kawat aluminium dengan harga yang hampir unda-undi atau mirip-mirip itu bisa dapat warna macam-macam. Jadi toh secara fungsi juga dapat, maksudnya sama-sama bisa mengikat dengan kuat dan presisi, ya mendingan pakai kawat aluminium sih. Ini kalau dalam rangka visi dagang ya, jadi berhitung biaya kawatnya berapa, terus potensi diterima pasar tuh kayaknya orang lebih suka yang mana gitu kan. Nah mendingan beli kawat yang aluminium. Kawat tembaganya disimpan untuk project yang memang tidak tergantikan dengan kawat aluminium, karena beberapa desain bros itu memang nggak bisa ya kalau nggak pakai tembaga, kayak nggak kuat gitu. Halo Mbak Ting Ting. Waduh, lovely banget sih ini Olive. Kalau ini selalu memanggil anggota gengs. cuman karena saya live-nya itu sering banget ya, sekarang saya jadi sungkan juga sih sama teman-teman. Monggo dilihat pas lagi bisa dilihat ya. Jadi kalau Rabu itu kan wajahnya kelihatan ya pas bikin pagi-pagi. Nah itu kalau rame saya senang sih, jadi kayak langsung bertatap muka dengan teman-teman. Tapi kalau cuman live kelihatan tangannya doang gini, kadang-kadang saya nggak sempat baca ini juga, nggak sempat baca layar kamera karena matanya fokus terhadap ininya. Mbak cepet banget sih bikinnya. Mbak Kiki nih warnanya luntur nggak kalau kena air? Ngapain lah Mbak pakai bros ini di air? Saya suka, iya ya. Itu pertanyaan yang harus terjawab dulu ya Mbak ya. Ngapain pakai bros ini di air? Saran saya kalau udah tahu benda logam, misal kita mau mandi ya dilepas lah. Ya pasti dilepas lah ya pakai brosnya. Atau berenang ya janganlah pakai bros ini. Nah, tapi bros ini tuh memang kawat ini tuh memang kawat untuk aksesoris ya. Jadi kawatnya itu ada enamelnya. Enamelnya ini lapisan untuk menjaga kawatnya dari oksidasi atau jadi namanya benda logam itu kan ada reaksi kimia ya kalau kena udara, misalnya udara dingin atau panas. Kalau teman-teman pernah nyobain, kenapa ya pas saya masang topi pakai lem tembak terus topinya warnanya berubah gitu, itu karena panasnya lem sebenarnya. Jadi nggak sekedar terpapar cairan kimia, bahwa kadang kan pasti karena keringat, parfum itu juga, tapi bahkan perubahan suhu itu menimbulkan reaksi pada benda-benda logam. Nah enamel ini melindungi terjadinya reaksi-reaksi itu Mbak. Tapi enamel ini kan sebenarnya lapisan ya, sehingga kalau dia tergores sama benda tajam dia akan
ngelupas. Jadi ini kalau kita iseng ya, misalnya kita gores-gores, bismillah. Ya mungkin kena apalah atau ini. Nanti dia bagian dalamnya itu base bawahnya sih. Ya nggak semudah itu juga dia jadi putih ya. Nih kelihatan nggak? Nah kurang dalam kayaknya. Ya, pokoknya kalau ini dibongkar di dalamnya tuh warnanya lebih silver. Nih kelihatan dari tengahnya kawat ini loh. Tapi ya sekali lagi ini untuk pemakaian wajar ya, dia akan awet ya. Pemakaian wajar sebagai aksesoris. Misalnya kita dalam kondisi yang memang tidak wajar itu, misalnya gini, kita tuh sehari-hari harus masak di depan kompor yang panas ya. Terus kompornya itu beruap misalnya. Misalnya kita bisnisnya bikin lontong gitu ya. Nah itu ngaruh loh, mau nggak mau uap-uap dari kompor itu akan kena ke wajah kita, terus ke aksesoris yang kita pakai itu akan kena banget. Makanya kalau di dapur biasanya ibu saya bilang lepasan dulu eman-eman. Nah, zaman dulu ya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk merawat barang-barang kita tetap awet. Nah, tapi kalau misalnya ribet kalau lepas-lepas dipakai aja. Toh 7.500 ini kalau rusak beli lagi. Itu juga boleh sih. Mbak mudah-mudahan menjawab ya Mbak sharing saya ini. Kalau tetap kuncinya biar awet, nanti mungkin mau bikin dan menjelaskan ke pelanggannya adalah di perawatannya itu harus hati-hati ya. Tapi kalau misalnya jadi kalau ada yang nanya, Mbak kalau kena air ini, wah kenapa kok kena air gitu. Ini kalau kena air ketetesan aja sih insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kerendam, lupa ya, kita habis sholat kita masukkan kantong, terus dimasukkan ke mesin cuci, ya itu mungkin agak-agak mendebarkan juga ya kondisinya gimana. Pagi teman-teman. Mbak Emi, Mbak, saya insya Allah mau ATM ya, mau bikin kayak gini juga, saya punya bahan-bahannya, monggo Mbak. Ayo bikin yang banyak guys ya. Ini teman-teman modifikasi ukuran kristalnya. Misalnya aku nggak mau mirip-mirip Mbak Kiki, aku mau ganti kristalnya di 10 mm bisa. Mau ganti kawatnya boleh. Mau ganti penitinya aku nggak jelek kayaknya kalau panjang-panjang. Aku mau pakai penitinya yang 2,5 cm aja atau yang 3 cm aja biar brosnya lebih kecil bisa ya. Jadi kadang-kadang tekniknya boleh aja sama, tapi setiap crafter akan punya semakin dia bisa nemuin gayanya untuk membuat produknya itu jadi lebih unik, otomatis dia akan lebih diingat gitu ya sama pelanggan-pelanggannya, dan kayak lebih sesuai ya. Mungkin memang benar pelanggan saya sukanya yang panjang gini, tapi bisa jadi pelanggannya teman-teman nggak suka kalau brosnya panjang-panjang, dia sukanya yang lebih kecil aja, nggak usah terlalu kelihatan pakai bros banget, yang lebih sederhana, terus warnanya. Tapi bisa jadi mungkin pelanggan teman-teman kebalikannya ya, lebih suka yang menor, yang kelihatan gitu loh. Ngapain pakai aksesoris kalau nggak kelihatan, mendingan ya nggak pakai sama sekali. Jadi kawat warna simpen ini jelas nggak akan jadi pilihan yang menarik ya buat teman-teman itu. Mereka lebih suka mungkin warnanya gold atau sekalian silver gitu. Jadi kita bisa jadi sama-sama jualan aksesoris, tapi sebenarnya tipe-tipe pelanggan kita itu akan berbeda-beda. Itulah kenapa kadang-kadang kita udah bikin Proworsis ya, produk yang lagi ngehits dan kayaknya rame banget di pasaran, tapi kok toko itu laku banget, kita enggak ya gitu. Ya secara sederhana sebenarnya memang walaupun kita sama-sama jualan aksesoris, pelanggan kita dan pelanggan toko lain itu bisa jadi orang yang beda banget. Jadi kalau kita gagal mengenali siapa orang-orang yang biasa belanja di kita atau biasa beli barang-barang kita, pada akhirnya kita agak susah ya membuat yang lebih sesuai
sama keinginan pasar sih. Keinginan pasar, bahasaku berat kali lah. Mbak, lembut mana kawat tembaga sama aluminium? Paling lembut yang lebih lentur yang aluminium ya Mbak. Jadi kalau kawat di dunia aksesoris tuh biasanya yang paling sering dipakai kawat stainless ya. Stainless itu Monel, kawat tembaga, kawat kuningan. Terus ada juga kawat aluminium ini. Terus sama ada lagi kawat silver. Jadi bahannya silver. Nah, silver itu sendiri kandungannya macam-macam ya. Ada yang 925, ada yang berapa gitu. Biasanya ada tulisannya. Nah, di antara semua kawat yang tadi saya sebutin, paling keras itu yang bahannya stainless ya, atau yang kawat Monel. Ini perbandingannya kalau diameternya sama ya. Jadi semua kawat yang tadi saya sebutin dibandingkan dalam diameter yang sama, itu paling keras itu kawat stainless. Terus habis gitu di bawahnya ada kawat kuningan. Nah, habis bawahnya kawat kuningan, kawat tembaga, kawat aluminium, baru si kawat silver. Tapi ya iya gitu biasanya sih pengalaman saya. Nah, tapi ke tembaga sendiri kalau beli yang branded ya, merek-merek itu, dia kan sebenarnya nggak, komposisi kawatnya itu kan terdiri dari berapa tembaga, berapa ini gitu ya. Nah, bisa jadi beda merek itu beda loh rasa kawatnya. Kembali karena pada saat dia bikin emang beda-beda. Iya Mbak Ting, saya juga baru baca katanya habis ini IG bisa nerima iklan ya di video-video panjangnya. Aku jadi terharu. Mudah-mudahan ya guys bisa tambah kaya. Aduh, amin. Semoga kita 2024 semakin sejahtera, sukses, kaya raya, berkah, dagangan, ilmu, usahanya ya. Nah, benar nggak sih? Kadang-kadang kok udah melintir gini terus, lo bingung lo. Ya ampun ini. Teman-teman, kalau ada pertanyaan yang kelewat, mohon maaf ya, nanti monggo sambil ditanyakan lagi. Mbak Kiki mau tanya, kalau kawat tembaga itu bisa berubah warna nggak ya? Nah, kawat tembaga itu jenisnya ada 2 ya Mbak. Tembaga yang ada enamelnya kayak mirip-mirip yang saya pegang ini, tapi bahannya tembaga, sama tembaga yang emang bare itu naked. Jadi nggak ada pelapisnya, nggak ada enamelnya di kawatnya ini. Kenapa sih? Kok ada kawat-kawat tembaga yang nggak pakai enamel? Karena sebenarnya kan tembaga itu kan penghantar listrik ya fungsinya. Nah, kalau dia dikasih enamel tuh which is ada semacam plastiknya, maka dia kan jadi tidak cepat menghantarkan listrik. Ini pelajaran apa ya? Gaya banget aku jelasinnya. Tapi kayak gitu. Nah, sementara tembaga-tembaga yang kita pakai, ini salah lagi ini bikinnya. Banyakan bincang-bincang ya. Tembaga yang dipakai buat alat listrik itu kenapa dikasih enamel? Supaya pas dipegang kawat tembaganya itu nggak panas. Dia nggak mengantarkan langsung panas. Nah, dalam dunia aksesoris, kawat tembaga yang nggak ada enamelnya itu juga dipakai Mbak, khususnya untuk aksesoris yang perlu di torch atau dibakar ya. Jadi tembaganya itu emang sengaja dibakar untuk dilelehkan, kemudian ditempa tuh dipukul pakai palu, ditutuk-tutuk gitu, dibentuk menyerupai desain yang diinginkan. Sama kayak emas ya, emas kan juga kalau bikin tuh dipanaskan dulu, pas dia mencair baru dibentuk. Nah, jadi kalau kawatnya itu nggak pakai enamel, emang sengaja kawatnya dipercepat proses oksidasinya.
Jadi kalau nanti dia selesai dibentuk mbak, itu biasanya dia langsung emang sengaja direndam pakai cairan asam dan basa supaya warna dari kawat itu berubah. Nah nanti kalau warna kawat sudah berubah sesuai yang diinginkan, biasanya kan merah, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan gitu ya. Ambil kelasnya itu metal smithing, namanya kelas bikin pakai itu. Nah nanti setelah dia berubah, baru dia di coating tuh dikasih lapisan. Jadi proses memberi lapisan pada kawat atau pada lapisan tembaganya itu terjadi setelah tembaganya dibentuk. Nah jadi intinya selama dia itu ada enamelnya ya, dia kalau berubah warna itu biasanya ya karena debuan atau ya kita kurang rapi naruhnya. Jadi gimana ya ngomongnya, kalau teman-teman punya aksesoris ya, satu ditaruh di kotak kemasan, satu coba taruh di semacam, ya ini kurang lagi, di semacam display lah ya. Itu nanti ada yang tembaga awalnya mungkin warna rose gold, sekitar 2 minggu gitu ya, terjadi dia warnanya agak kecoklatan atau merah tua. Nah itu biasanya terjadi because kotor sih. Ya jadi dia bukan korosi ya. Kalau korosi itu korosi itu karatan. Kalau karatan tuh pas dipegang permukaannya kasar. Iya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini salah juga, ya ntarlah kita kasih siapa yang mau. Ini juga salah juga. Bikin kalau sambil ngomong tuh memang ya. Guys, mbak ini dijual harga berapa ya mbak? Brosnya saya jualnya mahal mbak, 10.000 es. Tapi lagi ada promo guys ya, menyambut 222 beli 3 15.000. 3 bersama teman-teman yang lain. Apalagi ya mbak. Wah terima kasih teman-teman, meriah sekali ya pagi ini, masya Allah. Mbak Kiki ini semacam belajar fisika ya. Mudah-mudahan nggak jadi ilfil ya guys ya. Ngomong apa aja Mbak Kiki ini, ya Allah. Memang benar-benar memang benar-benar sangat random. Nah sekarang saya kan udah bikin ininya, saya mau bikin yang mutiara karena saya jualnya satu set gitu. Mbak Ki, kristal tetes yang kecil itu sekarang pada kosong ya mbak. Kristal tetes yang kecil, kristal tetes yang kecil, kristal tetes yang kecil. Yang mana mbak? Apa namanya kalau di tokoku? Di fancy glass bead itu ya. Kalau glass bead fancy emang itu udah lama gak pernah datang mbak. Kayak udah puluhan purnama gitu. Aku juga kalau membahas itu sedih. Yang pink kristal tetes kecil, yang pink kristal tetes. Mbak, kita WA-an aja lah. Aku nggak tahu kalau ditanyanya gini. Nggak hafal aku. Ini saya pakai mutiara sintetis ukuran 6 mili ya. Bikin ini tuh sebenarnya ya cepet ya. Yang lama itu masukkan ke dalam lubang. Ya Allah, benar-benar perjuangan guys untuk pandangan hidup positif ini. Aku nggak kelihatan. Bu Kiki kalau ngopi pagi atau malam hari? Malam mbak saya biasanya. Saya tim ngopi malam. Gimana ya? Rasanya kalau malam ya sebenarnya susah juga ya dibilang itu malam apa pagi, karena kan saya itu jam 2 start hidupnya ya. Jadi ya jam 2 itu masuk malam atau pagi sih sebenarnya. Nah bangun itu kalau saya bikin kopi dulu kayak hidup rasanya terasa lebih indah gitu kan. Lebay guys. Iya, aduh, ini sellernya gimana sih? Iya guys, aku tuh nggak
lagi berjuang. Kalau masalah jualan live itu harusnya kalau mau live itu tak perhatiin ya orang-orang tuh semua dagangannya itu dijejer-jejer dulu, terus dibuatkan etalase, dikasih harganya, terus biasanya orang itu hafal ya, ini LD 110 ya, LD 110 ini panjangnya 70, ini warnanya ada 3 sis ini. Wih, hafal loh dia, ganti baju lagi hafal, ini hafal, mengagumkan. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Mbak Kiki kalau bangun jam 2 siang ngantuk nggak? Sebenarnya saya tuh ngantuknya nggak cuma jam 2 siang Mbak, jam 9 pagi aja ngantuk. Hidupku tuh dimeriahkan dengan adegan ngantuk Mbak Ida. Jadi tapi ya dipikir-pikir lagi bagus juga loh guys. Maksudnya ya saya sok menganggap ini bagus ya, karena kebetulan saya orangnya ngantukan. Karena saya punya temen ya, karena pekerjaannya itu memang cukup padat gitu jadwalnya ya, sehingga sulit tidur, dan ketika dia merasa harus tidur malah nggak bisa tidur. Iya. Dan ternyata itu sangat menyiksa sekali ya. Maksudnya bayangan saya ya udah kalau nggak bisa tidur ya ngerjain apalah gitu. Tapi karena saya itu nggak pernah ngalami, gampang enteng aja saya ngomong gitu. Padahal kalau misalnya saya ngalamin sendiri atau saya dengar cerita, sangat menyiksa sekali ketika kita itu sulit untuk bisa istirahat atau insomnia ya. Iya, jadi harus bersyukur loh kalau kita tuh ngantuan. Nah, ini kunci banget ya, yang banyak teman-teman yang kemarin saya share tutorial ini bilang, Mbak, kalau saya bikin itu kok masih ini ya, masih apa namanya, masih keriting gitu. Nah itu biasanya gara-gara ini loh guys, pada saat diginikan ya itu udah nggak ada jarak, jadi biasanya banyak orang tuh di sini tuh dia diikat set gitu. Nah saya bukan tim ngikat, saya tim double senar. Nah, kemudian senar itu saya masukkan satu dulu ke sebelah sini. Kenapa kok saya masukkan satu di sebelah sini? Nah, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan walaupun mata saya sebenarnya agak nggak kelihatan. Curhat lagi. Nah terus ini guys, ini penitinya kita buka. Yang ini 3 cm aja penitinya bisa. Oke, nah ini detik-detik menegangkan ini. Detik-detik menegangkannya adalah kita kan mau masang ini di sini. Nah ini kita paskan gini dulu. Nah ini satu aja, kita lilit dulu satu set. Nah, supaya apa? Supaya lebih gampang megangnya. Ini sebuah trik ya, yang tidak bisa terucap saat saya membuat reels. Nah, mungkin sih caranya bisa beda-beda ya dari teman-teman ya. Tapi menurut saya setelah saya nyobain banyak cara, ini adalah cara yang paling bersahabat lah. Dan tuh kan kalau lihat tek rapih. Maksudnya kelihatan lebih mudah gitu loh. Iya, tapi tentu saja itu kelihatannya aja lebih mudah ya. Ya ampun, siaran macam apa nih? Kurang ya, tidak memotivasi sekali. Ya, ini hanya kelihatannya aja mudah. Mbak, ternyata tak segampang itu. Nah, nanti mungkin kalau habis lihat live-nya ini mudah-mudahan lebih gampang Mbak Ruli. Nah ya. Nah, ini sengaja panjang ini kita pegang sedikit supaya enak. Nah, terus yang di sini kita keluarkanlah di sini sedikit guys. Set. Ya. Teret. Lalu kita ambil, bismillah, ini 4 mili. Boleh pakai diamond cangkang juga ya kalau mau lebih bling bling. Ini 10 ribuan aja satu bungkus gini. Isi segros kalau nggak salah. Ya Allah, pedagang macam apa ini? Iya, ada kok guys di caption. Ini terus kita gini kan ya. Nah, ini gini,
Set ini begini kan. Mana aku dulu selalu beli mutsin yang oval. Mbak, mutsin oval nanti tak buatkan ya tutorialnya. Peniti dagu juga ada, mudah juga kok meniti dagu mutsin oval, kayak bunga gitu jatuhnya. Set ya. Sini gesek ke sini. Sebenarnya nggak susah sih bikin ini, tapi memang benar-benar harus telaten dan mata sih. Mata yang menjadi tantangan usia-usia matang seperti kita. Matang. Iya, matang dengan pengalaman. Duh, ya Allah. Ya makanya jangan, walaupun kalau beli bahan craft jangan ditawar lah guys. Ini loh masukkannya aja lama loh. Emangnya di reel cepat. Cuma dipercepat. Aslinya bikin gini tuh gampang, tapi aduh masukkannya nih kalau gak kelihatan ya lama. Kemarin tapi ada ya yang sharing bikinnya tuh biasanya dia pakai benang, pakai jarum. Keren juga. Kalau pakai jarum kan langsung lebih kelihatan ya. Nah ini sudah set. Nah terus ini kita bengkokkan di sini set. Aduh ini kemiringannya agak sama. Dia agak goyang nih. Nah ini kita ikat di sini guys setelah dia dua. Matang Surabaya, matang aku, waduh lali nggowo. Orang Surabaya usianya mateng ya. Waduh mateng aku, diamuk bosku iki masa. Mateng dalam bahasa Surabaya itu artinya aduh, bisa sangat berbeda dengan translatean bahasa Indonesia. Ini terus diikat di sini. Diikat berapa kali? Bolehlah 3 kali, 4 kali sepedenya kita ya. Dan kalau dia masih paling enak pakai 80 Mbak. Tapi saya pakai senar tipis itu, ini yang nggak kelihatan. Aduh problema hidup. Nah cuman kalau pakai senar tebel itu tangan lebih cepat pedes. Yang saya pakai ini 100. Tapi kalau mau lebih enak pakai 80 itu lebih enak. Kalau pakai Andaria bisa nggak? Bisa, tapi bisa marah-marah. Karena ketipis banget. Tapi bisa pakai Andaria malah lebih rapi ya. Kalau teman-teman pakai Andaria. Teret. Nah, jadi rencananya tuh saya mau jual ini, satu set ini sama satu lagi 15.000. Gimana ya? Nggak ada contohnya, jadi udah di foto. Mbak berapa sentimeter Mbak? Oke kita taruh ya di sini. 3 cm ya. Brosnya 3 cm yang ini. Yang ini 3,5 cm. Waras tak? Oh iya ya, kalau orang Jakarta mungkin langsung sensi ya. Ih, dia loh. Gue ketemu dia ditanya waras. Emangnya kesini gila gitu ya mungkin ya. Padahal kalau orang Surabaya sih waras tak? Kamu pilek tak? Waras tak saya gitu. Yes. Emang kok kalau kita nggak tahu. Mbak ikatan terakhir itu kuatkah Mbak? Nggak dibakar Mbak? Enggak Mbak. Kalau senar ini kalau bakar mutiara sintetis hati-hati ya. Bisa nyaut, kan dia plastik. Nyaut itu apa sih? Bisa kesambar jadi bisa hitam gitu loh Mbak permukaan mutiara sintetisnya. Iya, 1 biji loh. Iya Mbak, ini bros ini 1 biji 10.000 memang. Tapi karena besok ada 22, saya diskon jadi 15.000. Tapi kalau sudah tidak ada lah 22 itu, kembalilah menjadi harga 1 biji 10.000 ya.
Aduh. Nyaut itu menjawab. Nah, nyaut itu tersulut. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tapi harga itu jangan gimana ya, saya mau harga itu kita kasih jangan berdasarkan karena toko lain atau orang lain jual harga segitu kita jual harga segitu juga, atau jual harga lebih murah. Menurut saya itu sebuah kesia-siaan ya, menentukan harga pakai standar toko sebelah. Masalahnya kan kita sama toko sebelah itu belum tentu 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1 belum tentu costnya itu sama besar. Misalnya kita nyocokkan harga kita sama toko yang kebetulan dia ada di luar Jawa gitu. Udah beli bahan bakunya aja sudah tinggi ya. Sehingga kalau misalnya toko itu jual produk ini harganya loh mahal banget gitu misalnya gitu. Oh ya biarin aja loh dia jual harga segitu, karena ya biaya-biaya yang dia keluarkan itu kan kita nggak tahu ya. Jadi janganlah kalau ada temennya misalnya jual harga berapa kita japri, mbak jangan merusak harga pasar dengan harga jual segitu. Pasarnya siapa? Belum tentu orang yang beli di dia itu orang yang beli juga di kita guys. Maksudnya gini, jilbab harga 15.000 ya ada yang beli, jilbab harga 500.000 ya ada juga yang beli. Sekarang tugas kita sebagai pedagang itu harus dengan harga yang berani kita bilang itu apa sih sebenarnya kelebihan atau manfaat yang bisa diterima sama customer kita. Itu yang harus lebih baik kita fokusin. Karena kalau kita gagal menyampaikan produk-produk kita itu manfaatnya apa buat si calon pembeli. Misalnya gini, kita jual peniti, satu biji 25.000. Mbak, mahalnya penitinya 25. Oh, mutiaranya ini mutiara hasil mbak. Belinya itu gak banyak yang jual sekualitas ini. Sepintas mungkin kelihatan sama, tapi sebenarnya beda. Saya tunjukkan ya bedanya gimana gitu. Jadi kalau ada orang yang nawar, ya bisa jadi memang dia tuh bukannya menganggap barang kita jelek, tapi memang mata-mata karena memang nggak tahu sih. Ini kita putar lagi ya, satu kita putar. Jadi kalau misalnya ya saya hari ini jual, ada bros yang saya jual 15.000. Kenapa dia jual 15.000 ya? Dapat 3. Oh saya harus juga nih jual murah seperti dia. Hei, ini saya lagi bakar-bakar, maksudnya ini saya punya barang banyak banget yang harus keluar cepat, sehingga mungkin model yang saya pakai buat beli bahan itu kebetulan lebih murah lah ya dimana. Nah teman-teman kalau niru-niru harga kayak saya nanti teman-teman rugi. Masalahnya kalau kita sudah rugi, kita nanti males jualan lagi guys, beneran. Jangan sampai jualan itu rugi, bukannya apa-apa ya, tapi lebih untuk menjaga mental kita sebagai pedagang itu tetap semangat jualan. Karena kalau kita rugi, apalagi bolak-balik ruginya, ya sakjane ngapain kita jualan ya, kegiatan lain yang lebih bermanfaat po dan nggak bikin rugi. Iya benar. Aku pun mengerjakannya ini mulai emosi Liv. Terlihat dari nada suara yang naik turun kan. Gak kelihatan lah. Astagfirullah. Bismillah. Nah terus, tapi bikin senar ini buat saya yang biasanya buat kawat super hari-hari istirahat ya. Karena kalau kita bikin kawat super terus ini kan towable ya, kapalannya. Nah kalau sudah dikasih jeda berhenti seminggu atau 3 hari dari kawat super,
itu lumayan kondisi takannya nggak terlalu rusak, nggak terlalu rusak. Maksudnya nggak terlalu banyak kapalannya. Walaupun kapal itu sebenarnya kalau disikat pakai batu kali bisa hilang ya. Assalamualaikum Mbak Lia Daru, Masya Allah, apa kabar Mbak? Ini kita Liv, kamu nggak masak tadi, kok kamu nonton ini sih? Olive ini pagi jadi master chef, ntar agak sore udah bikin kerajinan, di samping berbagai kegiatan lain yang sangat padat. Hai Mbak Yosi, Masya Allah, wah. Apa kabar teman-teman? Senang. Set, ya, tak putar. Ini saya bikin paketan juga, yang bikin bros mutiara ini harganya 100.000. Bisa untuk bikin 50 bros. Jadi lumayan ya, per buah itu jatuhnya cuma 2.000-an. Dengan variasi 15 warna. Jadi 100.000 50 bros itu nanti jadinya 15 warna bros ya. Jadi nggak monoton satu warna aja. Kalau monoton satu warna aja kan di samping bosen ya toh, juga mengganggu pada saat jualan, lebih susah nawarin barang yang warnanya sama semua. Nah, nanti saran saya teman-teman bundling, isinya 5 atau 3 gitu. Misalnya satu kan 10.000, jual aja 3 20.000. Insya Allah lah laku. Atau kalau belinya 5 lebih murah lagi. Bismillah. Mbak Ki ini bakalan jual paketan ya di koleksi Kiki. Iya Mbak, ini tak jual paketan. Dapat 50 peniti kayak gini. Terus 1 bungkus pembatas lada. Senarnya segini. Terus mutiara sintetisnya dapat langsung 15 warna. Ada di story deh kayaknya ya, itu pilihan detail gambarnya, tapi nanti tanya Mbak admin boleh guys. Mbak, kenapa sih kalau Mbak Kiki ditanyain harga-harga suka nggak hafal dan nggak update? Iya ya, saya juga berharap saya bisa menghafal dan mengupdate semua bagian di itu kan. Tapi pada akhirnya untuk menjaga tetap waras. Iya. Ini waras bukan sehat ya, ini waras beneran. Ya, membagi tugas dengan banyak orang itu membantu kita lebih kesehatan mental lebih terjaga gitu ya. Bahasa anak TikTok. Nah, jadi kalau nanya stok barang, harga, produk, guys, mending tanyalah ke Mbak Elo atau Mbak Lutfi ya, Mbak Nikma, itu mereka lebih jago dan lebih cepat menjawab. Biar saya fokus pada pembuatan konten, cara mengedit, memotret. Karena walaupun ini usaha skala kecil imut-imut, ternyata yang harus kita kerjain setiap harinya tuh banyak loh guys. Apalagi kalau kayak saya udah menanggung banyak kepala ya, sebagai tanggung jawab yang harus dibayar setiap bulannya gitu. Rangkaian kegiatan yang dilakukan itu nggak terbatas dibikin aksesoris aja sudah. Iya. Oh iya, mau lihat belakangnya, maaf. Belakangnya gini, set. Ikatannya ada di bawahnya sini ya. Di bawahnya mana ya tadi? Nah, pokoknya di dalam-dalam sinilah guys, di salah satunya. Nah, Mbak, dipotongnya berapa sih ininya? Dipotongnya 50 cm kalau mau mepet. Kalau mau agak lega dipotonglah ke 60 cm ya. Kalau 60 cm itu lebih enak. Ngikatnya itu nggak terlalu dekat. Kalau ngikatnya terlalu dekat, biasanya susah rapi. Jadi sebenarnya senar ini kan kalau diikat
ditarik dengan kekuatan yang konstan ya, kanan dan kiri. Yang awalnya senar itu panjangnya 20 cm, dia bisa loh jadi 25 cm. Karena memang walaupun judulnya senar nggak elastis, dia tetap ada bahan plastik yang relatif elastis. Kok saya mengerjakan nggak di depan layar ya? Maaf ya guys. Apa mungkin aku sudahi saja ya? Semakin tidak mutu nampaknya ini, ya Allah. Tak ampun. Soalnya kan kalau nggak manfaat lebih baik dihentikan. Kalau ngomong random gini bermanfaat nggak sih ya? Semakin orang-orang banyak ngomong kayak saya gini, semakin berpotensi banyak membuat dosa loh sebenarnya. Kalau kita lebih pendiam, enggak antisosial, jarang ngomong, itu insya Allah lebih ini ya, hisapnya lebih cepat. Iya. Hisap. Karena kadang-kadang kita nyeletuk ya, asal aja nggak mikirin hati orang, maksud nggak, tanpa maksud apa-apa bisa berpotensi membuat hati terluka. Ya tapi mudah-mudahan. Oh ya, kita masih sekali lagi mbak, oke ya. Jadi ini kan masukan 12 ya. Ini 12 karena saya pakai penitinya 3 cm. Kalau teman-teman pakai penitinya yang lebih pendek, nanti diukur sesuai ininya ya, sesuai penitinya. Kalau 2,5 cm itu biasanya 10 sih. Itu juga cantik. Nah kemudian sebenarnya kita bisa sih ngikat di sini ya, tapi saya nggak suka diikat karena kalau diikat itu dia jadi terlalu kaku. Jadi saya dobelin senarnya ini, saya masukkan ulang ke seluruh atau ke 12 mutiaranya. 1, 2, 3, 4. Mbak, ukuran senarnya yang saya pakai 100 Mbak Puri. Tapi paling enak 80 sih mbak. Pokoknya jangan pakai andaria aja. Kalau pakai andaria kecil. Nah jadi gini ya, apa sih bedanya pakai senar besar sama senar kecil? Dulu saya bikin ini tuh salah terus, nggak pernah bisa karena saya pakainya itu senar tebel. Jadi saya dulu kan pertamanya itu bikinnya itu dari kalung ya. Jadi saya lebih suka bikin kalung, gelang, baru belajar bikin bros dan peniti-peniti. Bayangan saya kalau senarnya itu tebel, dia akan semakin kuat ya kan. Tapi ternyata kalau senarnya tebel, ketika diikat simpul itu dia lebih butuh tenaga besar hingga dia rapat ya. Jadi kalau teman-teman ngikat senar gini kok dikit-dikit kebuka, dikit-dikit nggak kekunci, ganti ukurannya. Jangan ukuran yang setebal itu, turunkan 1 atau 2 ukuran, insya Allah dia akan lebih rapat diikatnya. Gitu sih pelajaran yang saya dapatkan dari kegagalan dan kesalahan yang telah terjadi berkali-kali. Nah ini kita lilit 1 kali ya, untuk memastikan bahwa dia kalau diikat gini lurus ya, karena kalau nggak ada ruang dia akan meleot-meleot. Ini termasuk meleot sini. Ini agak keangkat kan, agak miring. Nah, terus habis itu saya pasang ini. Nah ini bisa ya teman-teman bongkar penitinya, jadi kayak nggak dipasang jarumnya itu dilepas gitu boleh. Tapi kalau saya sih biasanya tim jarum dilepas, kayak nggak telaten buka tutup. Nah cuman pas ngikat pertama ini otomatis jadi kayak lebih harus dipastikan banget ya nggak ada bagian yang kalau jarumnya ikut kelilit sama si senar kan otomatis dia nggak bisa kebuka. Nah jadi pakai senar yang pertama itu tidak dikasih bola sama sekali teman-teman, biarin aja. Ini cuman untuk menjaga supaya si mutiaranya nempel sama penitinya ya. Nah ini kita cek dulu udah benar belum ya. Ini set.
Set, oke, sudah benar. Nah, si senar yang panjang ini kita tahan pakai tangan supaya dia nggak bergerak. Pakai tangan yang ini, sambil senar yang baru ini kita masukkan lagi dulu ke sisi yang samping. Ya, jadi dikeluarkan di mutiara yang sini, bismillah. Kemudian kita kasih bola-bola gold. Sebenarnya target kenapa harus dikasih bola gold ini, untuk jadi kan namanya buletan-buletan, kalau dipepet jadi 4 dia pasti ada ruang ya. Nah, supaya bagian penitinya itu nggak kelihatan besinya, kita kasih bola-bola gold ini. Karena walaupun kalau nggak dikasih juga sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak mengganggu fungsi lah. Jadi kalau nggak dikasih kayak gini aja sebenarnya bisa tetap dijual. Nah, tapi kalau dikasih bola gold dia kayak lebih estetik kan. Padahal selisih harganya bola gold berapa sih? Satu bungkus harga 7.500 tuh lo bisa jadi banyak banget. Mbak, kalau dikasih bunga-bunga kecil, nah bunga-bunga kecil ini Olive, masalahnya lubang bunga itu bukan kanan ke kiri ya. Nah, lubang bunga itu biasanya atas ke bawah, sehingga kalau dikasih bunga, cara masang bunganya berbeda. Biasanya triknya adalah bunga dipasang dulu semua, baru dipasangi peniti. Jadi nanti lilitan kawatnya itu ada beberapa kali. Kelihatannya sih sepintas mirip ya, tapi tekniknya akan sedikit berbeda kalau dia pakai akrilik bunga-bunga gitu. Kadang kan kita lihat ya, ada peniti yang ada bunganya, terus ada mutiara sintetisnya gitu. Nah, ini tadi. Oke. Nah, kalau mau beda mendingan beli cangkang diamond ini 10.000 dapat segini banyak. Ini lubangnya juga kanan ke kiri kayak si bola. Jadi nanti bagian tengahnya ini dari cangkang. Tapi menurut saya cangkang diamond cangkang itu lebih cocok kalau dipakein di bros gini yang bahan bakunya dari kristal donat. Karena apa? Kristal donat kalau dijejer itu lubangnya lebih cocok dikasih cangkang. Jadi mutiara sintetisnya ini diganti sama si kristal donat gitu guys. Aduh nggak mudeng. Iya, aku harus kasih contoh pakai bendanya, tapi aku nggak punya. Gimana ya ngasih? Oh gini loh, maksud saya kan, ini kan arah senarnya kanan ke kiri gini. Sementara kalau kita bunga-bunga kecil itu kan biasanya naruhnya kayak gini loh mbak. Nah, otomatis kan bunga-bunga kecilnya ini nggak bisa dililitkan dengan senar ke atas ke bawah ya. Nah, kebayang ya? Otomatis kalau dia lilitkan atas ke bawah kan dia posisinya jadi miring. Nah, sehingga kalau dikasih bunganya itu senarnya itu harus datang dari bawah, masukkan bunga, kasih bola lada, tarik lagi senarnya ke arah bawah sini. Nah, artinya tidak boleh ada peniti di situ, sebab kalau ada penitinya berarti kan nggak bisa narik ke arah bawahnya. Nah, tapi harus dipraktekkan sih, karena kalau ngomong-ngomong gini aja biasanya susah membayangkan. Aduh, maaf. Duta flower. Ya seneng, tapi ya mbak, ting-ting dan konsistensinya menggunakan bahan yang benar-benar bunga semua. Itulah yang namanya membangun branding dan ciri khas guys. Nih ya, ikatannya ada di dalam sini ya. Bismillah. Kalau pas teman-teman ngikat gini kayak terasa gampang kebuka, terus nggak seret-seret gitu ya, longgar. Nah itu kemungkinan karena senarnya ketebelan. Jadi buang senarnya, ganti senarnya dengan yang lebih tipis. Karena saya dulu ya gitu, bikin ini nggak pernah rapih. Ternyata karena senarnya ketebelan. Jadi nggak selalu yang lebih tebal itu lebih kuat ya. Kadang-kadang justru yang diameter talinya tipis itu dia lebih bisa mengikat dengan kuat simpul-simpul yang ada. Ini kalau misalnya teman-teman nggak pede ya diikat ginian aja tuh kayak, jangan-jangan nanti
lepas. Ini cara ngikat yang versi tutorial deh di double gini ya, kalau mau lebih kuat dibandingkan yang tadi saya ngikat satu kali. Nah, jangan dibakar simpelnya ini, tapi dikasih kutek bening ya. Jadi disapukan aja. Cuman kan dia ada di dalam sini banget ya talinya. Saya tuh anti banget memperlihatkan simpul-simpul ujung kawat di bagian-bagian luar gitu. Pasti selalu ditempatkan di tempat tersembunyi. Nah, sehingga kalau dikutekin juga susah kan. Jadinya kayak lebih aduh, menghibur deh baca komen. Tim Hore nih lebih seru kalau teman-teman nonton siaran ulang kan nggak kebaca ya tulisannya. Kalau lihat live itu percakapan di kolom chat tuh kalah ya. Aduh, udah kayak teman sebangku itu loh. Teman sebangku yang teman sekelas yang meriah banget. Guys, kira-kira gini guys, bros-brosnya tadi mana lagi ya? Kok cuma 2? Oh, ada yang 3. Guys, 1 2 3. Terus yang ini jadi banyak ya. Oh. Selamat nyobain ya teman-teman yang ada di rumah. Rasanya harus saya sudahi ya sebelum baterainya udah mau habis. Iya. Semoga ngobrol-ngobrolnya bisa memberi sedikit manfaat, menghibur dan menyemangati juga teman-teman yang mungkin lagi nggak ada ide mau bikin apa, ngapain, bikin yang gampang-gampang aja lah. Mulai dari yang gampang, karena kadang yang kejual itu bukan yang heboh cetar membahana kok guys. Yang simple-simple, yang kecil gitu malah lebih laku ya. Jadi gak usah fokus bikin yang susah-susah banget kalau kita lagi jenuh. Bikin yang kita bisa, yang penting bikin terus setiap hari. Terus produktif, terus jadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi guys. Assalamualaikum.